Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan semua berada, ya, yang baik yang sudah di kantor atau masih di rumah atau sedang berkegiatan apapun atau di jalan, saya doakan semoga semuanya sehat, 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 selamat, 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 sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, dan selalu dibersihkan hatinya untuk selalu berprasangka yang baik, positive thinking, dan akhirnya kita semua diberikan kelimpahan rezeki, ya, kelimpahan rezeki yang banyak, barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, teman sekalian, mari kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu an Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbi srahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Teman-teman, alhamdulillah alamin, pada pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan tema dengan Allah adalah pemilik rencana terbaik. Allah lah pembuat rencana terbaik. Rencana terbaik yaitu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Kita kami sebab merujuk dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Teman-teman nanti bisa buka bacaannya. Kemudian dalam hari ini, pagi hari ini saya hanya bacakan maknanya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 216, teman-teman sekalian. Maknanya ini jadi dalam ayat ini mengandung beberapa hikmah, ya, beberapa hikmah, karena sesungguhnya kadang-kadang kita ini mencintai berlebihan
ya, mencintai berlebihan. Padahal belum tentu yang apa yang kita cintai ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan kadang-kadang kita juga membenci yang berlebihan atau mungkin membenci. Padahal itu sesuatu yang sesungguhnya itu baik bagi kita. Maka eh, mestinya kita memandangnya itu bagaimana? Memandangnya semuanya kita kedepankan Allah dulu. Jadi jangan memandang segala sesuatu, jangan langsung terlalu mencintai atau terlalu membenci sesuatu yang kalau kita tidak mengetahuinya. Dan memang kita memang tidak mengetahuinya. Karena yang maha mengetahui ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang maha mengetahui. Ya. Lalu bagaimana kita? Ya, kita mengedepankan akhlak kita. Jadi kita membenci ya Allah kalau ini memang baik buat kami, ya kami ridho. Kalau ini jelek buat kami ridho. Jadi kedepankan Allahnya. Karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi yang kita tumbuhkan dalam diri kita yaitu sifat kehambaannya. Bukan sifat saya pengen itunya. Saya pengen sangat mencintai itu. Saya sangat ingin mengharapkan segala sesuatu itu. Dan akhirnya kita menutup atau membenci sesuatu yang kadang-kadang kita terjadi kepada kita. Banyak kejadian-kejadian kepada kita. Kadang-kadang itu ternyata itu baik pada kita. Ya itu mari kita. Ya. Jadi di sini mengandung banyak manfaat ya yang diantaranya bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba di dalam melaksanakan segala sesuatu semata-mata hanya melaksanakan perintah. Kita hanya merencanakan. Walaupun di awalnya ya kadang-kadang itu mungkin karena sesuatu yang tidak kita sukai tadi rasanya berat ya. Karena seluruh akibatnya adalah. Namun karena kita juga tidak tahu nanti akibat di balik itu, maka kita yakin bahwa acuannya bagaimana? Ketakwaan itu, keallahan itu. Kalau itu memang perintah Allah, maka ya kita harus kita terima dengan senang hati. Dan apa itu? Ya kita harus merasakannya dengan senang dan kita apa? Kita nikmati ya begitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang menyenangkan itu jangan langsung kita terlalu karena semua kesesatan itu dibalut oleh Allah dengan kenikmatan. Semua ajakan setan itu dibalut dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, itu. Ya, padahal itu kita cenderung kepada kenikmatan yang apa itu kesesatan yang dibalut oleh kenikmatan tersebut itu. Maka hati kita akan cenderung ke sana. Dan pada akibatnya kita akan uh, karena itu memang larangan Allah, akhirnya apa? Akan mendatangkan kepedihan, kesedihan, dan kejelekan dari berbagai akhirnya akibatnya apa kita semakin jauh dari Allah, kita semakin jauh Allah dan akhirnya apa Allah menimpakan musibah kepada kita karena kita ada dosa di situ. Cirinya bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berakal tentunya dia yang berakal sehat ya, dia akan bersabar dengan penderitaan sesaat ya, dengan sesuatu yang tidak nikmat tadi dia akan bersabar karena dia tahu walaupun itu penderitaan yang ataupun mungkin kena penderitaan sesaat, maka ujungnya mereka akan kenikmatan yang besar dan kebaikan yang banyak. Dan dia akan menahan diri dari kenikmatan yang sesaat tadi yang mengakibatkan kepedihan yang besar tadi penderitaan yang berlarut-larut. Maka dia sadar nanti akan ada penderitaan yang berlarut-larut. Nah, itu teman-teman sekalian. Adapun bagi orang-orang yang bodoh gitu ya, orang-orang yang dangkal ya, ya karena pikirannya tidak melampaui ya pandangannya ya pikirannya tidak melampaui pandangannya yang dilihat kan pandangannya yang nikmati tadi dia tidak akan sampai kepada ujung akibatnya tadi berpikirnya tidak sampai berpikir nanti dampaknya akibatnya gitu ya itu dia tidak
berpikir kepada sampai ujung. Dia hanya melihatnya hanya sesaat, hanya saat ini saja. Ya, sekali lagi, sementara orang-orang yang berakal cerdas, dia senantiasa melihat kepada puncak akibat dari sesuatu yang berada di balik tirai permukaan, yang selama ini kan sesuatu yang nikmat-nikmat, yang indah-indah itu, nanti dia akan melihat, dia selalu berpikir dampak ya, akibatnya apa, ya, ataupun dampak jeleknya apa, sehingga memandang sesuatu larangan itu bagai makanan yang apa, larangan itu bagi makanan yang ini yang berat ini sebenarnya. Kita belajar bersama ya, memandang larangan itu apa, dan di situ makanya nikmat sebenarnya itu, yang sesuatu yang nikmat, penglihatan yang nikmat, hidangan yang nikmat, minuman yang nikmat, hiburan yang nikmat. Namun bagi orang yang berakal, yang cerdas, ya, dia memandang suatu larangan itu sebagai makanan, bagai penglihatan, bagai minuman, ya, yang lezat, yang telah bercampur dengan apa? Racun yang mematikan. Nah ini ya, makanan minuman yang lezat atau penglihatan yang nikmat, namun telah bercampur dengan racun yang mematikan. Sehingga setiap dia akan menekuk, memakan, ya, setiap kali kelezat, apa itu, setiap kali kelezatannya menggodanya untuk memakannya, maka racunnya akan menghalangi makanan. Dia merasa badannya. Maka dulu pernah salah satu apa itu, ibu dari imam besar, begitu anaknya itu setiap makan, anaknya itu selalu disuapin dan dipilihkannya halal, yang halal, yang halal. Begitu dia lupa tidak menyuapin dan dikasih makanan dari tetangganya, anaknya dimuntahkan, dikeluarkan makanannya, dimuntahkan dari perutnya, dikeluarkan. Bahkan begitu dikeluarkan tidak bisa, akhirnya dironggok, ya, diambil dari dirokok, ya, tenggorokannya sampai dimuntahkan. Kenapa? Saking takutnya, saking khawatirnya, saking menjaga kebersihannya apa yang dimakannya. Ya ini salah satu contoh-contoh yang memang kita jauh dari situ, Mas Ian, ya. Kita masih bergelimang dengan dosa, bercampur uh, dengan kemaksiatan, karena yang kita lihat di media-media dan apapun, kita masih sering lihat hal yang demikian. Yang mudah-mudahan ini kita semakin ini ya. Dia juga memandang perintah-perintah Allah itu sebagai, ya, ini orang-orang yang berakal. Berakal itu bukan yang cerdas gelar tinggi-tingginya. Orang yang berakal yaitu dia memandang perintah-perintah Allah itu tadi sudah ya, bagaikan obat ya, bagaikan obat yang pahit rasanya, namun mengantarkan kepada kesembuhan dan kesehatan. Tahu ini pahit, obat pahit, ya makannya pahit. Namun ini nanti menghantar kepada kesehatan dan kesembuhan. Maka setiap kali melihat kebencian terhadap rasa pahitnya yang menghalanginya untuk mengonsumsinya, yang dilihat manfaatnya, memerintahkan untuk mengonsumsinya, melihat perintah-perintah Allah, melihat perintah-perintah Allah, walaupun berat, dia, ini perintah Allah, ini harus bagikan obat yang menghantarkan kepada kesuksesannya, yang menghantarkan kepada kesehatannya, yang menghantarkan ke surga. Itu yang dilihat. Akan tetapi semua itu memerlukan apa? Ya, ilmu pengetahuan, ya, memerlukan ilmu, karena kalau kita tidak memiliki ilmu, kita juga tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, perintah-perintah yang baik dan perintah-perintah yang benar. Semuanya ada ilmunya. Makanya jelas sekali kalau kita ingin sukses dunia dengan memiliki ilmu, sukses akhir juga memiliki ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu, dan satu lagi di samping ilmu yaitu membutuhkan kesabaran yang kuat. Untuk apa? Mengokohkan diri untuk memikul beban perjalanan, karena memang selalu nanti akan diuji dengan, dan salah satu orang yang sukses yaitu yang sabar. Demi apa? Mendapatkan apa yang diharapkan di penghujung jalan, yang kita harapkan, di penghujung kesuksesan kita nanti, atau di penghujung kehidupan kita nanti, supaya kita tetap nanti tetap di jalan Allah. Nah ini kita perlu kesabaran. Kita tidak hanya cukup ilmu, tapi dibutuhkan kesabaran. Kalau kita kehilangan ilmu, kalau kita
Maksud saya kalau kita kehilangan ilmu yang yakin dan kesabaran, maka akan terhambat dari memperoleh apa yang kita yakini dan kesabaran itu. Maka kita harus memiliki apa? Kesabaran dan keyakinan, keimanan yang tinggi. Tanpa itu tidak bisa. Baginya akan sangat berat memikul dalam rangka memperoleh kebaikan yang Allah yang langgeng dan kenikmatan yang abadi. Kemudian rahasia ini juga menghendaki seorang hamba untuk menyerahkan segala urusannya kepada zat Allah, zat yang mengetahui akibat segala sesuatu, dengan apa? Dengan ridho, dengan ridhonya atas pilihan Allah, ya, yang dengan apa yang ia pilihkan. Dia memilih segala sesuatu, tapi akhir dan namun dia tapi keputusan itu tidak diambil 100%. Kemudian diserahkan dan mengharap ridho Allah. Itu ya, itu. Jadi walaupun dia kehendak sesuatu, tapi keinginan itu tidak difinalkan 100% oleh dirinya, kemudian dipasarkan ya Allah, kalau ini memang pilihan saya namanya, namun kalau ini memang baik buat saya, tolong dekatkan, dan jika tidak, maka jika tidak baik buat saya, jauhkan. Artinya di situ, ridhonya di situ. Terus yang berikutnya, maka seorang hamba, kita jangan sampai memilih pilihan ya yang melampaui kehendak Allah, melampaui kemampuan kita memahami. Jadi kalaupun kita telah memiliki mencintai segala sesuatu, jangan sampai melebihi kehendak Allah. Jangan sampai kita melampaui keinginan Allah yang kita tidak tahu tadi. Jadi Allah itu harus di atas segalanya, di atas kecintaan. Kadang-kadang kita menginginkan segala sesuatu, yaitu yang kita inginkan, dan kita melupakan Allah. Dan seakan-akan itu yang terbaik. Karena walaupun kita sholat istiqoroh, sholat apapun, sholat malam pun, sholat minta petunjuk kayak apapun, tapi yang terfikirkan itu selalu itu. Ya Allah, ridholah ini, ya Allah, mudahkanlah ini, ya Allah ini. Jadi hanya itu. Hati-hati ya, hati-hati. Demikian itu. Artinya apa? Allah selalu pasti akan memberi sesuai prasangka hambanya. Tapi kalau itu tidak baik untuk dirinya, hati-hati. Ya, karena bisa jadi itu Allah mengizinkan. Ya, bisa jadi nanti akan terjadi karena itu memang sebenarnya bukan terbaik buat dia, karena dia memang pilihanmu, ya, maka bisa jadi karena itu bukan baik buat kamu, akan terjadi sesuatu hal, mungkin sesuatu yang tidak baik, akan terjadi mungkin sesuatu yang tidak nyaman, mungkin kecelakaan, mungkin ketidaknyamanan dalam perjalanan, atau mungkin putus tengah jalan, kecelakaan, atau apapun yang kita sendiri tidak tahu, ya, atau akhirnya hidup kita semakin susah, ya, maka hidup kita semakin apa itu tadi maksudnya, hidup kita semakin susah atas sesuatu hal yang sebenarnya itu memang tidak baik. Karena Allah itu maha baik, Allah itu menghendaki kita hidupnya baik, bahagia, hidupnya sejahtera, ya, itu. Maka keinginan Allah itu harus diberikan walaupun kita punya keinginan yang lain-lain, sehingga kita harus itu. Maka sehingga kita jangan memilih sesuatu yang mendahului pilihan Allah. Bahkan mestinya kita memohon kepada Allah itu apa? Untuk mohon petunjuknya, atau dan menyerahkannya. Allah yang memilihkannya, atau Allah yang menentukannya. Kenapa? Rezeki, jodoh, maut itu adalah milik Allah. Kita semua tidak tahu bahwa tidak berikutnya, bahwa bila seorang telah menyerahkan semua urusannya, rohnya, serta ridho dengan Allah, maka Allah lah yang memilihkan untuk kita, insya Allah. Walaupun mungkin di pandangan manusia kurang baik, ya, walaupun di pandangan manusia kurang baik, tapi di pandangan Allah itu baik. Dan insya Allah nanti dari pandangan yang baik itu nanti di kehidupan kita, ya, kita akan semakin baik, baik di dunia maupun nanti di akhirat, ya. Jadi itu, jadi menyerahkan semua, walaupun itu tadi seakan-akan tidak baik. Jadi ini teman-teman sekalian, kita tetap berusaha dengan berupaya dengan sekuat tenaga, dengan tekad, namun keputusannya kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah, itulah. Maka di antara hikmah dari ayat ini adalah membuat kita mestinya lega, jadi kita tidak mudah membenci segala sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, dan kita tidak mencintai segala sesuatu yang berlebihan, yang kadang kala kita memang tidak tahu dampak dari apa yang kita pilih tadi. Maka
Itu tadi bisa jadi yang kita pilih, yang kita hitung-hitung, yang kita rencanakan tadi ternyata tidak baik bagi kita. Bisa jadi itu akhirnya memang menjadi satu perjalanan kenyataan kehidupan kita. Allah akan meridhoinya. Namun karena itu memang sebenarnya bukan kehendak Allah, ya, bisa jadi kehidupan kita akhirnya apa menjadi sesuatu yang tidak baik. Atau bila takdir itu telah terlaksana, karena kalau sudah terlaksana namanya takdir, maka seorang hamba maka ya di antara sebab katanya ya, karena karena kuatnya takdir tadi, dirinya akan menjadi usaha yang menolak segala sesuatu yang demikian ya. Jadi itu demikian teman-teman sekalian ya. Mari kita lihat evaluasi diri kita masing-masing. Ya, kita dengan seperti ini mestinya kita lebih bijaksana, lebih arif, menerima apapun. Apa ukurannya, apa keimanan dan ketakwaan ini, apakah perintah Allah atau larangannya, atau mungkin pilihan kita ini mungkin baik buat kita, tapi apakah kita sudah menyerahkannya kepada Allah sebelum memutuskan, sebelum finalnya, maka kita serahkan, ya Allah, saya mohon petunjukmu, jika ini baik buat kami, buat saya, maka dekatkanlah, jika ini buruk buat saya, maka jauhkanlah, dan kami mohon petunjukmu sesuatu hal yang kami tidak mengetahuinya. Insya Allah yang demikian, kita akan kehidupan kita uh, terbimbing sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan untuk berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita sesuai yang diharapkan oleh Allah, menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang bahagia dunia dan akhirat. Karena Allah menghendaki yang demikian. Ya, cuman kadang-kadang kita terlalu tadi ya. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita awali untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ya, semuanya kita doakan. Orang yang berbuat baik kepada kita, ya, guru kita, semuanya yang mendolimi kita doakan memberikan jadi orang yang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu innallaha rahibun. Monggo dilanjut doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajjan wa busatil jibalu basan fakanat haba'an mumbasan wa kuntum azwajan thalatha. Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi aqwabin wa abari wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa huru 'ain ka'amsalil lu'lu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman illa qilan salaman salaman wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sitnin mahdud wa talhim mamdud wa dilim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban atroban li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal himsil 'azim wa kanu yaquluna a'idna mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun aw aba'unal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubatila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamukramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laj'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha
تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudari kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group ini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan juga kesehatan, ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta. Berkailah lembaga Polindo Group ini, ya Allah, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal dan rezeki yang berkah, barokah berlimpah, rezeki yang cukup, ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, ya Allah. Izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang, ya Allah. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak setiap hari, selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah siswa kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, ya Allah. Permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya, ya Allah. Divisi kursus mendapat 30 siswa. Divisi bursa kerja, pelatihan, akademi keuangan, dan maintenance, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami mengadakan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Hayyu ya Matin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun ini, ya Allah, untuk tahun angkatan 2023.
Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, setiap pemuda, Asri Loka dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, ya Allah. Semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya mujibat sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan. Karena engkau lah sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ini suratul mustaqim. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala kita dengan khusyuk, tundukkan kepala kita, rilekkan pundak kita, rilekkan tangan kita, rilekkan punggung kita, rilekkan kaki kita. Kita nikmatin nikmat Allah yang telah limpahkan kepada kita. Kita rasakan nikmatnya udara di pagi hari ini. Ambil nafas, tahan, bayangkan nikmatnya Allah. Terima kasih atas nikmatnya kau berikan, nikmat iman Islam, atas nikmat sehat lahir batin, nikmat waktu, nikmat keluarga yang baik-baik, teman yang baik-baik, ya Allah. Alhamdulillah, alamin, lepaskan, alhamdulillah. Dilapuk lagi, terus. Terima kasih ya Allah, mengumpulkan kami dengan orang yang baik-baik. Terima kasih ya Allah, mengumpulkan kami dengan orang yang baik-baik, ya Allah. Bersama orang baik-baik, ya Allah. Untuk selalu mengagungkanmu, memuliakanmu, dan selalu temukanlah kami dan orang yang baik-baik, ya Allah. Yang baik-baik, yang baik-baik, ya Allah. Untuk selalu yang memuji-memujimu, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kami murid-murid yang begitu banyak, yang baik-baik, ya Allah. Mereka siap untuk bekerja maupun berwirausaha, ya Allah. Untuk membahagiakan orang tuanya, ya Allah. Untuk mengagungkan asmamu, ya Allah. Untuk memuliakan orang tua dan memuliakanmu, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan pasangan-pasangan yang baik-baik kepada anak-anak kami, murid-murid kami, karyawan-karyawan kami yang baik yang bertanggung jawab, ya Allah. Menjadi kurota ayun, jadilah anak-anak kami, beri kami menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang yakin dan yakin, yang percaya, yang iman kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Untuk mengagungkan asmamu, ya Allah. Jadikan lembaga Polindo ini, ya Allah, alhamdulillah, semakin hari semakin baik. Barokah mengagungkan asmamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih, ya Allah. Kami serahkan semua urusan kami serahkan semua cita-cita kami, hidup kami, mati kami serahkan padamu, ya Allah. Kami serahkan semua cita-cita kami, hajat-hajat kami, murid-murid kami, kebaikan-kebaikan kami, visi misi kami, semuanya kami serahkan padamu. Kami serahkan semua kesuksesan kami padamu, ya Allah. Karena Kau sebaik-baik pengatur, karena Kau sebaik-baik pengatur kehidupan ini, ya Allah. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan teman-teman sekalian untuk selalu baik-baik, maka kita selalu berpikir positif, insya Allah kebaikan akan juga datang kepada kita. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.